Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada soal dimensi 3 kiriman dari Jakarta. Ya, kiriman dari teman-teman ya. Boleh dibaca dan dicoba. Biasanya kalau kiriman teman-teman dari Jakarta yang menurut saya bagus untuk di-share, jawabnya via YouTube ya. Ya, silakan dicoba dulu. Diberikan kubus ABCDFGH dengan panjang rusuk 4, titik P, tengah-tengah CD. Itu dari kakak ya, siapin tempatnya. Ini P ya. Jarak dari B, ini B, ke bidang APH. Ya, jarak dari titik ke bidang. Gimana? Iya, kalau udah kakak bawa ke YouTube pertanyaan dari Jakarta itu insya Allah masuk soal yang menantang ya. Ini enaknya langsung dibahas atau pengulangan konsep dulu. Enaknya gimana? Kakak mulai males ya ngebahas konsep? Bukan begitu. Kan video-video lama banyak soal dimensi 3 yang nggak langsung to the point jawab, tapi ngulang konsep dulu. Bukan maksud supaya kalian membuka-buka video lama, tapi ya hemat waktu aja ya. Pernah ini, kakak ingat pernah soal kayak gini, tapi angkanya mungkin nggak persis ini. Pertanyaannya juga nggak sama persis, tapi konsep dasarnya. Atau gini aja deh, bukan ngulang konsep, tapi nanya soal yang lebih gampang tapi mendasari soal ini gitu ya. Soalnya sepele, mudah, pasti bisa dijawab, tapi dengan menjawab itu jadi ide buat soal ini bagi kalian yang belum dapat ide. Bagi yang udah dapat ide ya udah kerjain aja, sebutin jawabannya, percepat, putar videonya, cocokin jawabannya gitu ya. Nggak usah dengar pembahasan kakak lagi. Bagi yang udah tahu idenya, yang belum, coba kakak mau tanya, andai ada soal begini, ini ada balok, biasalah A B C D F G H. Ini katakan 4, ini 3, ini 2 lah gitu ya. Nah, ini 1000. Ini titik Z. Berapa jarak Z ke bidang ABD? Siapa yang saya jawab? Nggak pakai cocoretan, langsung jawab sekarang juga. Ini Z ini perpanjangan Hg ya. Jadi ini 4, ini 1000. Jadi dari H ke Z itu 1004. Yap, benar. Yang menjawab 3 benar. Kenapa? Karena tahu nggak bidang ABD mana bidang ABD? Bidang ABD berbentuk segitiga bukan? Bukan, bidang mah nggak ada bentuknya. Bidang kan ABD segitiga. ABD ini hanya mewakili ya. Pada bidang ABD adalah semua bidang yang terdapat alas ini. Nah, ini bidang ABD. Nah, ini Z. Nah, jarak dari Z ke bidang ABD, nah ini dia. Jadi, tinggi Z dari lantai ini nih. Katakan bidang alfa ini namanya. Jadi 3 sama dengan ini.
Atau boleh juga Z itu pada bidang atap bukan? Nah, bidang atap ke bidang alas itu jaraknya 3. Oke, jadi nggak ada hitung-hitungan ya. Konsep. Lagi kakak punya soal lagi. Kubus, kuning apa-apa deh. Kakak punya, ini kubus ya. Kakak punya bidang, namanya bidang ACH. Ketara kan ACH. Titik-titik ACH ya. Ini kakak punya ini E. Jarak E ke ACH. Siapa yang bisa? Rusuk ya. Rusuknya berapa maunya? Yang kelipatan 3 biar gampang. 6. Nah, rusuknya 6. Berapa jarak E ke ACH? Ya, ditunggu. Yap, nggak pakai cocoretan, langsung. Tebakan langsung. Jarak dari E ke ACH adalah 2/3 alias sepertiga diagonal ruang. Kok bisa begitu? Kalau sebuah titik, sebuah bidang. Jika jarak dari titik ke bidang ini sulit dibayangkan, sedangkan titik ini berada pada bidang yang sejajar dengan bidang yang mau diukur, maka boleh jarak antar dua bidang ini. Ini atap langit-langit rumah kalian. Ini lantai rumah kalian. Titik apapun yang ada di atap ini, jaraknya sama dengan tinggi rumah kalian. Tinggi dari langit-langit ke lantai. Tahu nggak E? E itu bagian atau ada pada atau berada pada bidang A, B, F, G, B, apa? Ini E, F, ini G ya. BEG. Jadi E itu pada BEG. Kalau E itu pada BEG berarti jarak E ke ACH adalah BEG ke ACH. Nah dulu belum. BEG sama ACH sejajar nggak? Iya, BEG sama ACH sejajar. Ya udah, jarak dari E ke ACH sama dengan jarak BEG ke ACH. Jadi jarak titik P ke QRS ya sama dengan jarak bidang alfa ke QRS. Asalkan 2. P pada alfa dan alfa sejajar QRS. Jarak titik ke bidang sama dengan jarak bidang ke bidang. Asalkan bidang ini sama bidang ini sejajar dan titik ini pada bidang ini. Tadi E pada bidang BEG. BEG sejajar dengan ACH. Boleh mencari jarak E ke ACH sama dengan jarak BEG ke ACH. Jadi justru malah titik itu kita perluas jadi bidang. Karena bidang dengan bidang ini mudah dicari. Oke? Nah, BEG dan ACH ya, itu jaraknya sepertiga diagonal ruang. Itu sudah hafalan ya. Oke. Kalau tadi belum bisa ngerjain ini terkendala clue, terkendala konsep, sekarang pause lagi videonya dan dicoba lagi. Jarak dari B ke bidang APH. Ada yang punya ide? Ya, kalau langsung dikerjain jarak dari B dijatuhkan tegak lurus ke APH, jatuhnya di mana nggak jelas. Ya, berarti kakak punya usul. Gimana kalau kita mencari bidang yang melalui B dan sejajar APH? Kayak gimana caranya?
Caranya gini. Coba kita buat bidang ini P. Ini ada titik namanya Q. Ini berapa sih? 4 ya? Berarti ini 2 nih. Jelas nggak? Jangan pakai kuning ya berarti ya. Nggak jelas ya. Ini apa? G. Tuh. Oke, kakak biarahin aja biar lebih jelas. Apakah bidang B, Q, G lebih tebal? Gitu. Kak, ini kuningnya nggak dimerahin lagi. Kakak pengen bikin begini. Ini kakak perpanjang lagi ke sini. Sebenarnya jarak antara ini B, langsung aja jarak dari APH ke bidang apa tuh? Ini apa? BQG. Udah. Jawabannya jarak dari BQG ke APH. Cuma jarak dari BQG ke APH belum mudah. Mesti cari akal. Tapi udah bener. Yang ditanya soal itu jarak BQG ke APH. Jadi kalau soalnya diralat nih, carilah jarak BQG ke APH. Jawabannya sama dengan soal nomor 5 ini. Ya. Cuman nggak instan, ya masih harus ada. Sebab gimana? Gimana cara nyari jaraknya tuh antara bidang kuning merah dengan bidang kuning merah ini, ya. Nah sekarang setuju nggak? Bidang BQG ini sama saja dengan bidang ini pas tengah ini kakak tarik sini. Nah ini kakak namain R. Jadi BQGR. BQGR, lihat BQGR apa itu? Sebuah apa namanya? Belah ketupat, ya. Terus ini saya perpanjang lagi. Ini kakak namain S. Ayo, bisa lihat nggak? APHS. APHS dengan BQGR sama. Jadi ini BQGR APHS. Nah, jarak antara APHS dengan BQGR. Jadi soal ini sama dengan jawaban dari soal baru nih. Carilah jarak BQGR dengan APHS. Kan titik B terletak pada bidang BQGR. Dan BQGR dengan APHS sejajar. Jadi boleh. Teori yang tadi ini, ya. Udah gampang? Gampang. Udah gampang sekarang, ya. Gimana? Sebenarnya harus berteori dulu, cuman ini kakak moodnya agak kurang, jadi yang jelas sudah pernah di video-video lama bisa dibuka, ya, tentang paralel epipedum. Jadi ini ABQP, kalian bayangin ini deh, ada balok atau kubus dari bahan yang lentur, saya tanah liat atau apa, bawahnya dilem power glue, lalu dari sini dikasih dorongan ke sana, sehingga tiangnya ini doyong, jadi agak begini, gitu. Ngerti nggak maksudnya?
Jadi ini didorong, ditekan dengan merata ya, dengan kekuatan merata. Nah, volumenya ini apa? Volumenya luas alas kali tinggi, tapi tingginya bukan yang miring ini, bukan. Tingginya adalah jarak ini secara tegak lurus, jarak antara bidang ini dengan bidang ini. Oke, jadi tahu nggak paralel epipedum itu yang ada di sini? Volume BQPA titik RGHS itu sama dengan volume BQGR APHS. Sama ya, bidang itu juga ya. Kalau kakak menganggap BQPA ini sebagai alas, lihat BQPA sebagai alas. Tingginya mana? Tingginya 4. Tingginya adalah jarak antara bidang alas dengan bidang atas kubus asli. Jadi kalau ini alas nih, alasnya berapa? Alasnya 4 kali 4. Ini 4 kali 4. Luas BQPA itu 4 kali 4. Karena dia jajar genjang dengan alas 4, tingginya juga 4. Oke. Tingginya ini 4. 4-nya ini sebagai tinggi dari dua garis sejajar ini. Dua garis sejajar ini jaraknya itu 4. Oke. Nah, sekarang bisa nggak BQGR ini sebagai alas? BQGR sebagai alas. BQGR. Ini BQGR. BQGR sebagai alas, APHS sebagai atas. Nah, tingginya nih ya. Ini tinggi, 4 ini tinggi secara atas bawah ya. Secara atas bawah. 4 ini. Nah, nanti ini tinggi secara tinggi jarak antara ini sama ini. Ini tegak lurus tingginya. Dan itu yang dicari. Oke. Nah, BQGR ini sebuah belah ketupat. Tegak lurus di sini. Yang luasnya adalah setengah kali diagonal 1, diagonal 1 lagi. Diagonal yang kecilnya ini adalah BG. 4 akar 2. Diagonal 1 lagi ini, QR. QR itu diagonal ruang kubus loh. QR itu sama aja dari sini apa nih? E ke C. Ya kan? Dari S ke P, lihat S ke P dengan apa ini? E ke C dengan R ke Q itu sama, diagonal ruang. Jadi 4 akar 3. T ini yang ditanya. Udah sebentar dapat ya. Jadi T sama dengan 4 kali 4 kali 4 dibagi 2 akar 6 kali 4. Oke? 4 dicoret, ini dicoret. Jadi 8 per akar 6. Jawabannya yang C. Oke? Nanti di deskripsi atau di kolom komen yang paling atas, kakak kasih link-link video soal yang menjiwai soal ini. Ya. Dan itu kakak ngerekamnya dengan lebih persiapan sehingga urut-urutan mengerjakannya lebih sistematis ya. Jadi ini jawabannya yang C ya. Oke, terima kasih. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.